Oke teman-teman, langsung saja pada video kali ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat kompos paling mudah ya. Jadi pembuatan kompos kali ini sangat mudah sekali, simple sekali, dan dijamin anti gagal ya. Jadi ini bisa dilakukan oleh siapapun, dijamin berhasil ya. Seperti apa caranya? Yuk langsung saja kita simak videonya. Siapkan kotak yang terbuat dari papan ya, kemudian kita isi menggunakan tanah sepertiga dari kotaknya ya. Kemudian kita masukkan sampah rumah tangga, baik berupa bekas kulit buah, sayur-sayuran atau nasi basi, lalu kemudian ampas atau apapun, buah busuk, kulit telur dan lain sebagainya di bagian tengah yang sudah kita lubangi atau kita korek terlebih dahulu ya. Sebaiknya untuk sampah yang berukuran lebar-lebar dicacah terlebih dahulu ya. Namun jika memang malas, biarkan aja. Nah, jika sudah seperti ini kita timbun kembali seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini kemudian kita tutup kotaknya ini menggunakan penutup, entah itu plastik terpal atau seng ya. Di sini saya menggunakan seng, jadi kita tutup di bagian atasnya. Lalu kemudian selanjutnya tinggal kita tambahkan bahan-bahan organik, baik itu limbah sayur atau limbah rumah tangga ya. Setelah 3 atau 4 hari kita lihat hasilnya seperti ini ya. Bahkan ada yang sudah mulai membusuk, ada yang sudah berubah warna, dan ini kita lihat ada yang sudah berjamur ya. Ini semalam atau kapan sudah saya aduk ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Dan kali ini kita akan menambahkan lagi limbah dapurnya ya. Nah, ini bekas sayuran semalam juga sudah mulai membusuk. Dan sekarang kita juga memiliki limbah dapur dan kita akan masukkan kembali ya. Lumayan bau ya teman-teman, karena ini limbah 3 atau 4 hari. Ini kita sama sekali tidak melakukan perajangan ya, kita rajang di tempat langsung. Nah, kemudian kita aduk aja, kita campurkan dengan tanahnya agar proses pengomposannya lebih cepat ya. Jadi saya kira ini bisa menjadi solusi limbah dapur atau limbah rumah tangga ya. Jadi buat teman-teman yang selama ini sering membuang limbah dapur atau limbah rumah tangganya ke sungai, nah mulai hari ini sebaiknya jangan lakukan lagi ya teman-teman, karena itu bisa memicu terjadinya banjir ya. Untuk membuat komposnya nantinya berkualitas, dalam artian tidak padat ya, jadi komposnya nanti poros sehingga bisa langsung kita manfaatkan sebagai media tanam atau juga sebagai pupuk susulan, maka kita tambahkan bahan organik kering. Dalam hal ini saya menggunakan sekam padi. Tujuannya selain untuk membantu mempercepat pengomposan, sekam padi ini juga berfungsi agar komposnya tidak terlalu padat ya. Jadi kita campurkan secukupnya. Yang penting tidak padat nantinya hasilnya ya. Jadi selain agar tidak padat, bahan organik kering juga berfungsi untuk supaya tidak bau ya. Oh ya teman-teman, kebetulan kemarin saya coba memasukkan cacing ke dalam ini, itu sangat bagus sekali ya. Jadi teman-teman, jika memang tidak merasa jijik, teman-teman cari cacing tanah biasa, kemudian masukkan ke dalam
wadah ini ya, ke dalam tanah ini. Si cacing ini nanti akan membantu mempercepat pengomposan. Jadi kita akan memanfaatkan kotoran si cacing tadi menjadi kompos yang sangat bagus sekali ya. Biasa disebut composting ya. Nah oke, setelah ini kemudian kita tutup kembali, lalu kemudian kita diamkan. Lalu kemudian keesokan atau lusanya boleh kita tambahkan bahan organiknya lagi sampai wadah ini terisi penuh ya. Dan nanti setelah penuh kemudian kita biarkan minimal setengah bulan ya, atau paling bagus itu 1 bulan ya, baru kita lakukan pemanenan. Nah setelah kita lakukan pemanenan nanti sudah bisa kita gunakan ya teman-teman. Ini sangat bagus sekali dan dijamin tidak ada cerita gagal ya, pasti berhasil. Ini mudah sekali caranya. Nah kemudian kita akan tutup ya teman-teman. Oke teman-teman, saya kira itu tadi ya cara membuat kompos yang sangat mudah sekali dan dijamin semua orang pasti bisa ya, nanti gagal dan dijamin berhasil ya. Dan kali ini kita akan langsung praktekkan cara menggunakan komposnya ya. Kebetulan saya memiliki kompos yang sama, perlakuannya seperti di awal tadi, dan ini sudah jadi ya teman-teman. Nah oke, sekarang kebetulan kita mempunyai 1 pohon durian, yaitu kebetulan durian musangking ya, dan ini baru ditanam beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang kita akan menggunakan kompos pada tanaman durian musangking ini ya teman-teman. Caranya kita letakkan aja seperti ini secara melingkar. Saya kira jangan ditanam ya teman-teman, biarkan dulu seperti ini. Nanti kira-kira 1 minggu bisa kita aduk menggunakan dengan tanahnya ya. Nah contoh seperti ini, inilah kompos yang sebelumnya sudah saya gunakan. Jika sudah seperti ini, kira-kira berumur 1 minggu, boleh kita aduk ya, karena takutnya nanti jika terkena sinar matahari langsung, kemungkinan besar bisa mengurangi unsur hara yang terkandung dalam kompos ini ya. Namun di awal kita biarkan aja dulu terbuka seperti ini. Jadi dengan menggunakan kompos pada tanaman sama dengan kita telah memperbaiki sifat fisika, kimia maupun juga biologi tanah ya. Karena dengan memberikan kompos, sifat fisik tanah baik itu struktur maupun teksturnya itu sudah pasti akan berubah ya, dari segi warna kemudian porositas. Artinya ketika kita menggunakan bahan organik atau pupuk organik, maka kita sudah mampu memperbaiki sifat fisika tanah ya. Nah kemudian untuk kimia, dengan memberikan pupuk kompos kita juga sudah memberikan atau memperbaiki sifat kimia tanah. Adapun sifat kimia tanah adalah bisa dikatakan sebagai unsur hara ya. Jadi dengan memberikan kompos kita sudah memberikan unsur hara yang akan diserap oleh tanaman nantinya ya. Jadi semakin baik unsur haranya, semakin subur pertumbuhan tanaman kita ya. Nah kemudian yang ketiga yaitu biologi tanah ya. Dengan memberikan kompos sama juga kita telah memperbaiki biologi tanah. Apa itu biologi tanah? Biologi tanah adalah semacam mikroorganisme yang terkandung di dalam tanah ya. Dengan memberikan kompos berarti kita sudah memberikan mikroorganisme ataupun makro pada tanah kita ya, sehingga dengan tersedianya mikroorganisme tadi baik berupa bakteri ataupun juga jamur, artinya jamur baik ataupun bakteri baik ya, berarti kita sudah memberikan kesuburan pada tanah sehingga tanaman kita juga ikut subur ya. Jadi teman-teman, ada 3 faktor utama untuk menjadikan tanaman kita subur, yaitu tentang sifat fisik atau fisika tanah, kemudian juga sifat kimia tanah dan juga sifat biologi tanah ya. Jadi ketiga unsur ini harus terpenuhi guna untuk mendapatkan kesuburan pada tanaman ya. Oke teman-teman, saya kira itu ya. Di lain waktu kita akan berbagi lagi seputar tanaman atau cara pembuatan kompos ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.